Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailan Asfartulina dengan nomor NIM 1908108038 dari kelas 4B PIAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan bermain dan faktor yang mempengaruhi bermain. Pengertian bermain. Kalian pasti tahu kan apa itu bermain? Ya, bermain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan yang dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Dan seringnya kegiatan bermain itu dilakukan oleh anak-anak. Menurut Hurlok sendiri, menyatakan bahwa bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain juga dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Jadi menurut Hurlok, bermain itu kegiatan yang sangat menyenangkan yang di dalamnya itu dapat mengekspresikan perasaan dari anak-anak tersebut. Dan juga bermain itu tanpa paksaan. Jadi bermain itu sesuai dengan kehendak anak. Jika anak mau bermain, ya kita harus mendampinginya. Dan ketika anak tidak mau bermain, kita itu jangan sampai memaksakannya. Selanjutnya yaitu tahapan bermain. Nah, menurut Hurlok mengemukakan bahwa perkembangan bermain itu terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahap penjelajahan. Yang kedua, tahap mainan. Yang ketiga, tahap bermain. Dan yang keempat, tahap melamun atau menghayal. Tahap yang pertama yaitu tahap penjelajahan. Artinya, tahap ini berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain. Jadi, pada tahap ini, anak itu mencoba untuk menjangkau atau meraih benda-benda sekelilingnya. Atau anak itu suka mengeksplor atau mengamati benda orang yang ada di sekelilingnya. Anak itu bisa bertanya tentang apa fungsi dan kegunaan dari benda tersebut, atau bisa bertanya tentang keadaan dari seseorang. Contohnya, ketika anak yang sedang belajar merangkak, pastinya dia akan penasaran dengan benda-benda di sekelilingnya atau benda yang tidak dapat dia raih. Nah, pasti dia itu akan menghampiri benda tersebut dan akan mencoba untuk meraihnya dan memainkannya. Yang kedua, ada tahap mainan. Nah, pada tahap ini, anak-anak itu menganggap bahwa benda mainannya itu dapat dimakan, dapat berbicara, dapat merasa sakit, dan sebagainya. Nah, pada tahap mainan ini, anak-anak itu merasa bahwa mainan itu dapat menghibur dirinya dan mampu dijadikan teman. Nah, pada tahap ini pula, anak-anak itu pasti mempunyai perasaan ingin memiliki banyak permainan karena anak-anak itu penasaran dengan mainan-mainan yang belum dia miliki. Dan biasanya pada tahap ini mereka itu hanya sekedar meminta saja mainan yang mereka mau tanpa memperdulikan kegunaannya. Ya, namanya juga anak-anak ya, pasti mereka hanya ingin mendapatkan mainan dari apa yang dia mau. Selanjutnya, tahap bermain. Pada tahap ini, permainan anak-anak itu semakin bertambah banyak jenisnya. Karena itu, tahap ini dinamakan tahap bermain. Nah, biasanya pada tahap ini anak-anak itu bermain dengan alat permainannya. Jadi mereka itu sudah tahu fungsi dan kegunaan dari alat-alat bermain yang mereka miliki. Dan pada tahap ini pula anak-anak itu sudah mengerti mana mainan pasif dan mana mainan yang aktif. Selanjutnya ada tahap melamun. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang awalnya mereka sukai. Dan pada tahap ini juga anak itu mulai banyak menghabiskan waktunya untuk melamun atau berkhayal, atau bisa dikatakan juga berimajinasi ya. Jadi pada tahap ini itu anak-anak itu lebih suka memposisikan kegiatan bermainnya itu di dalam hayalannya, seperti berhayal menaiki gunung atau menaiki perahu. Pokoknya memikirkan kegiatan bermain yang belum pernah mereka lakukan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, perkembangan motorik. Yang ketiga, intelijensi. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, status sosioekonomi. Yang ketujuh, jumlah waktu bebas. Dan yang kedelapan adalah peralatan bermain. Faktor pertama yaitu kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak pula energi di dalam dirinya untuk bermain aktif, seperti permainan-permainan dan olahraga.
Dan biasanya ketika kesehatan anak sedang tidak baik atau sedang menurun, anak-anak itu sering merasa tidak mood untuk melakukan kegiatan bermain. Faktor kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik sangat mempengaruhi kegiatan bermain anak. Ketika perkembangan motorik anak baik, tentunya anak sudah bisa melakukan permainan pasif maupun permainan aktif. Dan ketika perkembangan motorik anak terhambat, nah anak itu pasti belum akan bisa melakukan permainan tersebut. Contohnya ketika ada anak berusia 2 tahun yang belum bisa berjalan, tetapi teman sebayanya sudah bisa berjalan, bahkan berlari. Nah, tentu itu akan mempengaruhi kegiatan bermain anak. Anak yang belum bisa berjalan ini tentunya mereka belum bisa untuk memanjat atau menaiki sesuatu yang bisa disebut sebagai bermain menurut dirinya. Selanjutnya, faktor intelijensi. Pada faktor ini, anak yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Anak yang pandai juga menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang lebih besar, termasuk upaya menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual yang nyata. Mana anak yang bisa menguasai permainan, dan mana anak yang belum bisa menguasai permainan. Selanjutnya ada jenis kelamin. Pada faktor ini tentunya kegiatan bermain anak dilakukan sesuai dengan gender yang dia miliki. Seperti anak laki-laki biasanya itu bermain permainan yang lebih kasar ketimbang anak perempuan yang lebih menyukai permainan yang mudah. Karena pada awal masa kanak-kanak, anak laki-laki menunjukkan perhatian pada berbagai jenis permainan yang lebih banyak daripada anak perempuan. Tetapi sebaliknya, terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Tentunya anak laki-laki lebih memiliki sedikit permainan. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Pada faktor ini, anak yang baru pindah ke lingkungan yang baru tentunya kurang bermain ketimbang anak yang lainnya. Bisa jadi karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Biasanya hal ini juga terjadi karena kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Faktor selanjutnya yaitu ada faktor status sosioekonomi. Pada faktor ini, anak yang dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi itu akan lebih menyukai kegiatan yang mahal, seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, bermain skateboard, dan lain-lain. Dan sedangkan mereka dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal, seperti bermain bola dan berenang. Tentu saja faktor sosioekonomi ini sangat berpengaruh bagi kegiatan bermain anak, karena ketika anak yang kaya, mereka itu akan terfasilitasi kegiatan bermainnya, dan sedangkan anak yang standar itu hanya bisa memainkan permainan yang dapat dimainkan bersama dengan temannya atau seadanya di rumah, atau biasanya mereka membuat alat permainan sendiri. Faktor selanjutnya yaitu jumlah waktu bebas. Pada faktor ini, jumlah waktu bermain terutama bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, tentunya anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. Artinya, ketika anak telah difokuskan untuk menempuh jenjang pendidikan sejak usia dini dan waktu sekolahnya itu terlalu lama, tentunya anak itu tidak akan mempunyai waktu luang untuk bermain secara bebas atau bermain dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Tentunya anak itu hanya berfokus pada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Faktor yang terakhir yaitu peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak akan mempengaruhi permainannya. Misalkan dominasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura. Banyaknya balok, kayu, cat air, dan lilin mendukung permainan yang sifatnya konstruktif. Jadi peralatan bermain itu akan sangat mempengaruhi kegiatan bermain dan permainan anak. Karena dengan peralatan yang cukup atau yang banyak, anak itu mampu bereksplorasi atau mampu mencoba-coba berbagai permainan yang dapat melatih aspek perkembangannya. Dan ketika anak mempunyai peralatan bermain yang terbatas, tentunya mereka itu hanya bisa melakukan permainan satu jenis saja dan belum bisa mengeksplor permainan-permainan lainnya. Dengan adanya pengertian bermain, tahapan bermain, dan faktor yang mempengaruhi bermain, diharapkan kepada kita selaku pendidik, guru, dan orang tua itu mampu memahami apa yang diinginkan anak dan dibutuhkannya dalam kegiatan bermainnya nanti. Karena dengan itu kita dapat membantu untuk mengoptimalkan berbagai aspek perkembangan yang dimiliki anak dalam kegiatan bermain. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.